Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan betapa besarnya cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Mengapa penting bagi kita mengetahui hal ini? Karena ketika kita sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai kita, maka hati kita akan tergerak untuk lebih mencintai beliau, mengikuti sunnahnya dengan tulus, dan semakin ikhlas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti yang ketiga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat cinta kepada kita umatnya adalah peristiwa yang menggetarkan hati menjelang wafatnya beliau. Saat itu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit keras. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, seperti hari kelahirannya, tibalah waktu subuh di Madinah. Bilal pun mengumandangkan azan di masjid. Selesai azan, para sahabat melaksanakan sholat sunnah subuh dan menunggu kedatangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengimami sholat subuh. Namun, karena ditunggu lama beliau tidak datang, akhirnya Bilal diutus untuk menjemput baginda Rasul. Bilal, sakitku rasanya sangat parah. Rasanya tidak kuat lagi aku menjadi imam, Bilal. Kau kembalilah ke masjid, sampaikan ini kepada semua sahabat, dan minta kesediaan Abu Bakar untuk menjadi imam. Bilal dengan muka sedih dan air mata berurai membasahi pipi, berangkatlah ke masjid. Saudara-saudara, baginda Rasul sakitnya sudah parah. Beliau tidak sanggup menjadi imam dan minta kesediaan Abu Bakar untuk menjadi imam. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tidak mau jadi imam kalau baginda Rasul masih hidup. Ini adalah akhlak, etika para sahabat. Akhirnya satu masjid nangis semua. Salat subuhnya belum, nangis. Sampai tangisan itu terdengar ke rumah Nabi. Beliau berkata kepada putrinya, Fatimah, coba kau lihat, mengapa orang di masjid pada nangis? Setelah kembali lapor, ayah, mereka menangis karena mereka sadar bahwa saat berpisah dengan ayah sudah sangat dekat. Kalau begitu, suruh Bilal kemari. Datang Bilal, dipapah Rasulullah, tertatih-tatih berangkat ke masjid untuk mengimami sholat. Beliau mengimami sholat subuh itu dengan ringkas. Setelah selesai sholat subuh,
Beliau berpidato di hadapan para sahabat. Saudara-saudara, sahabatku sekalian, sakitku sudah sangat parah. Rasa-rasanya tidak lama lagi kita akan berpisah. Lama kita bergaul, pasti sedikit banyak ada kesalahan yang pernah saya lakukan. Maka kalaulah ada orang yang pernah saya pukul, walaupun tanpa saya sengaja, silahkan balas kepada saya sekarang. Kalau ada orang yang hartanya pernah saya ambil tanpa alasan yang hak, silahkan dia tuntut sekarang dari saya. Suasana begitu hening. Para sahabat diam semuanya. Terpekur, berurai air mata. Di tengah keheningan yang sedemikian rupa, tiba-tiba seorang sahabat bangkit. "Saya ya Rasulullah." Sahabat ini bernama Sawad. Sesuai dengan namanya, kulitnya agak hitam. Menurut sebagian riwayat, nama sahabat ini adalah Ukasyah. "Ada apa, Sawad?" "Ya Rasulullah, dalam suatu peperangan, Tuan mau mecut unta. Tuan sih mungkin tidak lihat bahwa saya di belakang unta itu. Saya kena pecut. Jadi mau kamu apa, Sawad?" "Ya, saya nuntut balas ya Rasulullah." Para sahabat yang lain kaget. Ada apa ini, Sawad? Kok tega mau menuntut balas kepada Rasulullah? Bahkan di saat beliau sedang sakit keras. "Baik," sabda Rasulullah. "Bilal, tolong ambilkan cambuk." Setelah cambuk itu diserahkan kepada Sawad, berdirilah Sayyidina Umar bin Khattab memohon kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, izinkan saya menggantikan engkau untuk dicambuk oleh Sawad ini ya Rasulullah. Kalau Sawad terkena cambuk itu satu kali, saya siap dicambuk oleh Sawad berkali-kali. Bahkan persilahkan sepuasnya yang Sawad mau. Asal jangan engkau yang dicambuknya ya Rasulullah." "Umar, dia kena cambuk saya, biar dia balas saya. Duduklah." Maka duduklah Sayyidina Umar bin Khattab. "Ya Rasulullah, ada apa lagi, Sawad?" "Ketika saya terkena cambuk Tuan, saya tidak pakai baju. Jadi, ya biar seri ya Rasulullah, Tuan juga bukalah bajunya." "Baik," sabda Rasulullah. Beliau buka bajunya. Setelah Rasulullah membuka baju, Sawad lempar cambuk itu jauh-jauh, lalu lari merangkul badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seerat-eratnya sambil menangis. "Ya Rasulullah, saya sadar bahwa saat berpisah dengan Tuhan sudah sangat dekat. Tapi saya tidak tahu apakah di akhirat nanti kita akan kumpul seperti sekarang ini ya Rasulullah. Kalau saya masuk surga, jelas kelas saya dengan kelas Tuhan jauh berbeda. Tuhan seorang nabi dan rasul, sementara saya bukan apa-apa. Itu kalau saya ke surga. Kalau saya masuk neraka,
Sudah terang, kita tidak akan bertemu lagi selama-lamanya ya Rasulullah. Maka sebelum saya berpisah dengan Tuhan, saya ingin kulit badan saya yang hina ini bersentuhan dulu dengan kulit Tuhan yang mulia. Oh, rupanya itu yang diinginkan Sawat. Dia mencari cara agar Rasulullah membuka bajunya, bukan untuk menuntut balas, tapi karena begitu besar cinta dan rindunya kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin melihat salah seorang penduduk surga yang masih ada di dunia ini, silahkan lihatlah Sawad ini, karena dia cinta benar kepada saya. Setelah itu beliau kembali ke rumahnya. Setelah di rumah, beliau berpesan kepada putrinya, Fatimah, kalau ada tamu, bilang ya, ayah sedang sakit keras, tidak terima tamu. Baik ayah. Sementara itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut, ya malaikat maut, turun kau ke dunia dan ambil ruh kekasihku Muhammad. Maka turunlah malaikat maut ke alam ini berbentuk manusia. Ketuk pintu, keluarlah Fatimah, putri baginda Rasul. Tuan, maaf saja, ayah sedang sakit keras. Beliau tidak terima tamu. Katakan, saya yang datang. Melihat roman muka orang itu, gemetar seluruh tubuh Siti Fatimah, lalu lari kepada ayahnya. Ayah, ada tamu. Saya bilang ayah tidak terima tamu, dia malah mengatakan, katakan saya yang datang. Melihat roman muka orang itu, gemetar seluruh tubuh saya. Hebat orang itu. Siapa sih ayah? Baginda Rasulullah tersenyum. Fatimah, kau tahu siapa yang datang, nak? Tidak tahu, ayah. Yang datang itu hadimul ladzat wa qati'us syahawat. Yang datang itu dialah yang akan menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Dia yang akan memisahkan kita dengan semua yang kita cintai. Yang datang itu malaikat maut, suruh dia masuk. Ketika malaikat maut sudah masuk, Rasulullah bertanya, Aina Jibril? Malaikat Jibril di mana? Sebentar lagi dia datang. Ketika malaikat Jibril sudah datang, Rasulullah langsung bertanya, Ya Jibril, mali indallahi minal karomah. Ya Jibril, kalau sebentar lagi saya menghadap Allah, kehormatan apa yang akan Allah berikan kepada saya? Jangan khawatir Muhammad. Inna abwabas sama'i qad futihat wal malaikatu saffu sufufan yantaziruna li ruhik. Pintu langit sudah dibuka. Malaikat sudah berjejer berderet-deret akan menyambut kedatangan ruhmu yang suci. Alhamdulillah. Itu penghormatan untuk saya ya Jibril. Iya, untukmu Jibril. Kalau penghormatan untuk umat saya, bagaimana Jibril? Untuk umatmu? Iya, untuk umat saya. Karena saya belum merasa lega menerima penghormatan ini sebelum saya mendengar
penghormatan yang akan Allah berikan untuk umat saya, Jibril. Jangan khawatir Muhammad. Allah telah berfirman, Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Surga kuharamkan untuk semua umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk semua ke dalamnya. Jadi walaupun kita ini umat yang paling belakang menurut abjad, tapi diberi fasilitas masuk surga lebih dulu dibanding umat-umat yang lain. Alhamdulillah, lega saya Jibril mendengarnya. Mari, malaikat maut, persilahkan, saya ikhlas. Maka diambillah ruh beliau perlahan-lahan. Naik ruh itu ke lutut, ke pusat, ke dada, sampai ruh di tenggorokan. Sayyidatuna Fatimah dekatkan telinganya ke bibir ayahandanya yang mulia. Kalimat terakhir yang sempat direkam oleh Sayyidatuna Fatimah, bisikan terakhir menjelang wafat, hanya 3 kalimat. As-salah, as-salah, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Salat, jaga salat. Wanita, lindungi kaum wanita. Umatku, umatku. Dengan 3 kalimat itu beliau kembali menghadap Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, bayangkan dan rasakanlah cinta Rasulullah kepada kita umatnya saat itu. Sampai-sampai kalimat terakhir dalam hidupnya, kita yang dipanggil dan dirindukannya. Di akhir hayatnya, beliau tidak memanggil istrinya, tidak memanggil anaknya, tidak memanggil sahabat-sahabat yang dekat dengan beliau. Tapi yang beliau panggil, yang beliau sebut adalah kita umatnya. Ummati, ummati. Hadirin, mari kita sambut panggilan Rasulullah yang penuh rasa rindu tersebut dengan bergegas mengikuti sunnah Rasulullah dalam mengabdi kepada Allah dengan ikhlas. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah di surganya kelak. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.